Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 81 Maria Chen. Setelah Hanson Long dan Rico Pei pergi, Andrei pun segera melangkah maju, menarik tangan Thomas sambil terus memeriksanya. "Thomas, kamu baik-baik saja kan? Itu gergaji listrik loh." Andrei sudah bekerja bertahun-tahun di pabrik. Orang yang menjadi korban gergaji listrik pun tidak lagi sedikit, tetapi baru kali ini ada orang yang menangkis gergaji listrik dengan tangannya sendiri. Sering mendengar orang membelah durian dengan tangan, namun pertama kali mendengar ada yang menangkis gergaji listrik dengan tangan, rasanya sulit dipercaya. Thomas tersenyum berkata, "Baik-baik saja kok, Paman Ye, aku hanya menciptakan sedikit variasi bermain untuk mereka." Mendengar perkataannya, Andrei pun menghela nafas, ternyata hanya variasi permainan, sungguh mengira tangan Thomas begitu kebal, benar-benar mustahil. "Itu Bos Pei loh. Lain kali kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai ketahuan olehnya." "Tenang saja, Paman Ye." "Oh ya, baru saja katamu perusahaan besar Meng akan memberikan bantuan dana untuk kami, apakah itu benar?" "Tentu saja benar. Dananya akan tiba besok, semua biaya sewa dan hutang akan dilunaskan. Selain itu perusahaan besar Meng juga akan meminta satu hal padamu, Paman Ye, kali ini kamu sungguh akan disibukkan." Andrei membuka mulut dengan lebar, cukup kaget mendengarnya. Pabrik baru saja merombak ulang susunan pekerja, Andrei tentu akan lebih sibuk. Melihat Andrei pulang, para karyawan lama pun kegirangan. Ketua pimpinan pabrik lama memang lebih baik dari siapapun. Dengan dukungan perusahaan besar Meng, akan sangat sulit bagi pabrik itu jika ingin bangkrut. Thomas pun tidak perlu terlalu cemas lagi. Setelah pulang, Ricky yang langsung menelepon Richard Ye, menceritakan semua yang terjadi hari ini. Setelah mematikan telepon, kening Richard Ye mengerut. "Yah, Samuel Duan benar-benar salah minum obat, bisa-bisanya dia tidak membuat perhitungan dengan Andre." Boston Ye pun merasa sedikit heran. Samuel Duan selalu bersikap kejam dan sadis, jika kita berada di posisinya, setidaknya akan menghajar dan memberinya pelajaran, kenapa tiba di tangan Andre malah aman dan selamat begitu saja. Wajah Richard menjadi suram. Kakak pertama terlalu bernasib untung. Bisa-bisanya terhindar dari masalah besar, tetapi tidak apa-apa, beberapa hari lagi pihak bank akan datang menagih hutang, kita lihat saja dia bisa hindar kemana lagi. Setibanya di rumah keluarga Ye, Imelda Ye terlihat bergaun panjang, berdandan tipis, seperti akan segera keluar. "Kak Thomas, kamu sudah pulang ya?" Thomas Kin bertanya. "Kamu mau keluar?" Kak Thomas, masih ingatkan kamu dengan Maria? Teman bermain kita sejak kecil, sahabatku." Thomas Kin berpikir sesaat, lalu menjawab. "Yang bernama Maria Chen itu ya?" Saat bermain dengan Imelda Ye dulu, temannya yang bernama Maria juga sering bergabung, karena itulah mereka saling kenal. "Benar, hari ini kami akan reuni teman sekolah. Maria juga ke sana, aku ingin bertemu dia. Sudah lama sekali tidak melihatnya, maukah kamu ikut bersamaku?" "Boleh." Thomas dan Imelda pun meninggalkan rumah, memberhentikan sebuah taksi untuk memudahkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Imelda bercerita pada Thomas sedikit tentang Maria Chen. Saat keluarga Thomas Kin terkena masalah, Andre Ye sekeluarga pun diusir pergi dari rumah keluarga Ye. Hidup dengan penuh penderitaan, Imelda bahkan tidak berkesempatan duduk di bangku SMP. Maria Chen lah yang selalu menopangnya, setiap hari selalu membawakan bekal untuk Imelda. Saat membayar biaya sekolah, Maria pun membantu menyisihkan uang untuknya.
Meski jumlah uang tidak begitu besar, tetapi bagi Maria Chen yang berasal dari keluarga biasa, itu sudah cukup menjadi beban. Setelah itu, Imelda berhenti sekolah. Mereka berdua semakin jarang bertemu. Namun setiap kali hari raya tiba, Maria Chen selalu mengirimkan angpau sebesar 200 hingga 300 yuan. Kini sudah 1 tahun lebih tidak bertemu, Imelda pun sangat merindukannya. Berbicara sampai di sini, Thomas cukup terharu, pertemanan seperti itu sungguh membahagiakan. Jika dipikir-pikir, Imelda terpuruk seperti itu justru karena Thomas Kin. Bantuan Maria pada Imelda secara tidak langsung juga membantu Thomas. Jika ada kesempatan, tentu harus berterima kasih padanya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di Jinlong Hotel. Itu adalah sebuah hotel yang sangat elit di kota Donghai, terbuka umum dengan sistem liburan, memiliki fasilitas makan minum dan bermain yang sangat lengkap, sungguh terbilang mewah. Mobil taksi berhenti, begitu turun dari mobil, Imelda pun langsung melihat Maria Chen. Maria, Imelda. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 82 mengejar Imelda Dua sahabat bertemu, sungguh membahagiakan, meski selalu bertukar kabar lewat handphone, meski sudah lama tidak bertatap muka, keduanya tetap saja begitu akrab. Melihat Imelda datang bersama seorang laki-laki, Maria Chen sedikit terkejut. Imelda, dia. Imelda pun berbisik memberitahunya. Dia Kak Thomas. Mulut Maria Chen menganga lebar, menatap Thomas dengan tidak berani percaya. Kak Thomas, kamu masih hidup ya, bagus sekali. Meski Maria Chen dan Thomas Kin hanya sebatas saling kenal, tetapi Maria Chen berhati sangat mulia. Mendapat kabar Thomas Kin masih hidup, dia pun benar-benar bahagia. Thomas segera melangkah maju menjabat tangannya. Bertahun-tahun tidak bertemu, terima kasih kamu sudah menjaga Imelda dengan baik. Maria Chen pun menjadi canggung. Tidak ada apa-apanya kok, kami sahabatan, tidak perlu sungkan seperti itu. Thomas Kin melepaskan tangan Maria Chen, mengangguk kecil. Saat menjabat tangannya tadi, Thomas sekaligus memeriksa denyut nadinya. Karena dia melihat raut wajah Maria Chen tidak terlalu baik, seolah ada gejala sakit, meski hanya beberapa detik, Thomas pun berhasil mengambil kesimpulan. Maria Chen hanya terlalu lelah dalam bekerja. Tidak cukup nutrisi, dan mengakibatkan badannya tidak terlalu fit, mungkin saja pekerjaannya terlalu melelahkan, sepertinya kehidupan dia tidak begitu lancar. Melihat ekspresi wajah Thomas, Maria Chen pun semakin canggung, segera berkata, Imelda, tahukah kamu siapa yang mengadakan acara reuni hari ini? Imelda terdiam sesaat, lalu berkata, tidak tahu, sebab karena Maria Chen lah dia datang menghadiri acara itu. Steve Su, yang diam-diam menyukaimu dulu, aku tahu kamu dan Kak Thomas berpasangan, jika Steve sampai tahu soal ini, dia pasti akan marah besar. Mendengar ada yang mengatai dirinya berpasangan dengan Thomas, wajah Imelda pun tersipu malu. Maria, kamu jangan bicara sembarang. Maria Chen menggeleng dengan tidak berdaya. Lebih baik hari ini kalian bersikap rendah hati saja, aku tidak ingin melihat emosi Steve terpancing. Imelda lanjut bertanya. Kenapa, dia ada hubungan denganmu? Maria Chen menjelaskan. Beberapa tahun yang lalu ayah Steve Su sukses dengan mendadak menjadi raja plastik di kawasan tempat tinggalku. Saat ini aku menjadi seorang ketua lapangan, yang dikoordinasi langsung oleh ayahnya. Bagaimana mungkin berani menyinggungnya? Imelda sangat kaget mendengarnya, segera mengangguk dan berkata, tenang saja, aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya, tentu tidak akan mencari masalah dengannya. Saat keduanya sedang berbincang, datanglah seorang laki-laki gemuk, pendek dan berkacamata. Imelda lama tidak berjumpa, kamu tetap secantik ini. Laki-laki gemuk dan pendek itu adalah Steve Su yang Maria Chen sebut-sebut, dialah penyelenggara reuni kali ini.
Steve menjulurkan tangan berencana berpelukan dengan Imelda, namun malah dihindar dengan halus oleh Imelda. Mengerutkan kening, merasa Steve Su berbeda sekali dengan dulu. Steve Su yang dulu adalah anak gemuk yang sangat pendiam dan minder. Meski banyak yang tahu dia menyukai Imelda secara diam-diam, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan perasaan pada Imelda, bahkan jarang sekali berbicara dengannya. Tetapi sekarang, Steve Su bersikap sangat dewasa dan terbuka, dengan menjadi keturunan kaya pada usia 25 tahun saja, sifat dalam dirinya mengalami perubahan besar. Hal yang dulunya tidak berani dilakukan, kini dilakukan dengan sangat percaya diri, contohnya, mengejar Imelda. Bersambung. Titik.